Sidang pergabungan yang saya kasihi, Pastor Paroki, Romo Agus Pere, Romo Danan, para suster, frater, saudara-saudari sekalian. Kalau kita disuruh memilih, mungkin kita akan milih mati tua. Kalau mati muda itu kita belum bisa buat apa-apa. Ketika banyak orang mengatakan kematian itu tidak harus tua dan juga tidak harus sakit. Kematian itu bisa merenggut siapa saja, kapan saja, kecil. Ya, minggu lalu saya di Bima itu anak SD kelas 2, sekarang pelo umur 30. Semua orang bisa. Jadi kematian itu akan mengambil semua orang. Tidak perlu tua dan juga tidak perlu sakit. Ya kalau pelo kan pura-pura tidak sakit, tapi dia kan sakit. Ya, pura-pura tidak sakit, ya, sehat semua. Ya. Nah, saudara-saudari terkasih, dihubungkan dengan bacaan Injil hari ini, iman dari pegawai istana itu memberikan satu harapan baginya bahwa Tuhan itu bisa banyak buat hal, buat banyak hal. Apakah dengan melihat tanda baru kau percaya? Oh tidak, katanya. Sekarang pun saya percaya. Ya tadi Haiti bilang kombiro mematipo doa anak muria di lampa ulu lausiana. Dia agak jengkel dengan saya bilang iya. Ya hanya kamu sendiri yang doa, kami yang lain tidak doa, saya bilang. Ya saya hari Kamis masuk rumah sakit, langsung ditelepon pelo masuk rumah sakit. Oh ya. Hari Jumat sudah sibuk cari pastor, akhirnya Romo Maksi kasih minyak suci, ditelepon sama Romo Maksi, ini pelo sudah minyak suci. Iya Romo, terima kasih. Alphonse telepon berkali-kali, mau pecah mungkin HP itu. Jadi saudara-saudari, iman itu memberikan satu harapan bahwa Tuhan itu bisa buat sesuatu yang lain. Nah, kalau kita baca story dari hari Sabtu ya, nyepi itu di Bali itu nyepi, saya bilang pelo kok jadi gara-gara ini nyepi di Bali ini, saya bilang. Tapi memang dia bilang ya saya harus pilih di saat sepi ini, tidak perlu kegaduhan, tidak perlu keramaian, saya mau yang tenang-tenang saja. Itu kan gayanya pelo, mana dia mau heboh ya. Tadi duduk dengan beberapa ibu di luar, saya bilang pelo ini orang yang paling gampang dimintai tolong, dan atus cingicangnya banyak. Pelo itu paling gampang, sangat gampang, dan pasti dia bilang iya. Ya, dulu saya ingat dia dirijen di sini, dia bilang, oh, saya tidak bisa dirijen Romo, bisa pelo cepat, dia latih, dirijen lah dia. Ya, jadi ada satu kesaksian di mana orang banyak bercerita tentang, saya baca satu story itu, dia bilang begini, adik yang baik, yang sangat baik, engkau itu adalah orang yang paling dekat dengan semua orang Donggo di Bali ya. Semua orang kenal pelo, siapa tidak kenal pelo? Sampai Romo Venus bilang begini, pelo orang Donggo kah? Iya apa iya? Nah, Venus itu, sekali bareng Venus itu ya, itu pelo ya. Jadi saudara-saudari, ada satu harapan besar yang ia selalu hidupi, bahwa ia selalu ingin menjadi orang baik. Saya lihat itu bait pengantar Injil hari ini, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Mungkin dia tidak pernah pikir jahat dalam hidupnya. Saya sering olok dia. Saya bilang saya tuh paling suka olok dia. Ya karena setelah tamat SMA saya bawa dia ke Bali tuh. Dia di wisuda, kemudian dia kerja. Saya suka olok dia. Kau ini di antara kau hidup ini, saya bilang. Tidak, dia bilang tidak. Tapi dia tidak pernah marah dengan saya. Satu kata yang dia suka keluarkan, cokos. Cokos. Itu katanya dia. Kalau dia sudah salah dibilang cokos, padahal sebenarnya tidak salah juga. Cokos. Ya. Saya tidak ngerti juga. Sampai sekarang saya mau tanya juga, pelo, cokos artinya apa? Nah itu ya. Jadi ada satu kesaksian di mana dia tuh pokoknya carilah yang baik dan jangan yang jahat dalam hidupmu. Saya tidak pernah lihat dia punya musuh ya. Nggak tahu, mungkin keluarga bermusuhan dengan dia mungkin. Tapi saya lihat, saya tidak pernah tahu dia ada musuh dia.
Cari dah musuh ini coba. Saya pernah jalan dengan dia di Bali itu sampai jam 2, jam 3 pagi. Telepon dia, "Velo, mari sudah, antar saya ke ini." Oke, jam 3 pagi. Nah, Velo ya. Semangat hidup inilah yang dihidupi oleh dia karena dia punya iman. Imannya yakin sekali bahwa dia itu selalu mencari waktu untuk berdoa. Velo, ya, dia suka berdoa. Doa, dia bisa koronka, dia bisa doa sehari sendiri bisa dia. Dia hebat. Ya, tenang orangnya dan juga tidak mau merepotkan orang. Coba saya tuh kadang-kadang bayangkan kemarin tuh engkau mati ini nih, orang nyepi di Bali, Baratayuda nih mau ngapain ini kamu nih? Nggak bisa ngapa-ngapain, rumah sakit tutup, KIP Bali. Kau mati pada situasi begini ini, mau ngapain coba? Ya, itu satu semangat hidup yang ingin ditunjukkan kepada kita. Hidupnya biasa-biasa saja, sederhana, tidak perlu heboh gitu. Tapi kalau kita tidak bertemu dengan dia, kita sedih karena dia tuh tukang ceria sekali, pengganggu dan penggoda kita, dan selalu ada kata-kata yang menurut saya tuh dia tuh manis untuk diucapkan, menarik. Ya, itulah semangat hidup yang saya bisa bagikan kepada kita tentang Velo. Dia orangnya sangat sederhana, tidak mau merepotkan orang, dan dia tuh selalu mengatakan, "Oke, baik, saya lakukan." Nah, tadi ada 1-2 ibu bilang begini, "Pokoknya kalau kita sudah sampai di Bali jam berapapun telepon, Velo jemput mama ya." Oke mama, jam berapapun. Kita yang lain belum tentu. Sabar dulu. Oke. Nah, nanti kita ke Bali, kita mau siapa jemput kita di Bali ini coba? Nggak tahu ya. Nah, saudara-saudari, akhirnya hari ini saya diberi pilihan. Saya tanya tadi pagi, "Fatar, kita bisa jam berapa?" Jam 11, jam 12 atau jam 1 ya. Pertama jam gitu. Saya undangan wali kota hari ini silaturahmi. Saya bilang, "Velo, kau ini nih." Akhirnya saya putuskan ke sini karena saya bilang saya tidak bisa lihat kau lagi. Kalau wali kota saya bisa lihat. Akhirnya saya ke sini. Saya bilang, "Sudahlah, saya ikut misakal lah." Itu satu bentuk dia tuh orangnya suka berkorban, suka membuat orang lain tuh bahagia walaupun dia sendiri menderita. Dia suka buat orang senang tuh, tapi dia sendiri menderita. Dia selalu bilang, "Kepala sakit." Di Ibu Gona teman curhatnya itu, "Kepala sakit, pening kepala saya." Oh nih, tapi dia bilang nanti hilang, nah, gitu. Ya, begitulah. Saya pikir Bapak Ibu saudara-saudari, yang terakhir kita semua merindukan dia hidup kembali. Ya, saya juga ingin yang sama. Tapi kita tidak bisa memaksa kehendak Allah. Seperti Roma Agus bilang tadi, kematian itu bukan urusan kita. Hidup kita bertugas adalah mendoakan orang-orang yang mati. Tetapi soal yang berwenang untuk mengambil dan menghidupkan itu hanya Tuhan Allah. Dan saya mengajak saudara-saudari sekalian, keluarga besar, mari kita teladani saudara kita Velo. Dalam kesederhanaannya, dalam hidup yang biasa-biasa itu, dia selalu membuat orang lain bahagia, membuat orang lain itu senang, membuat orang lain itu bahagia, dan dia selalu pingin orang lain itu senang dengan dia. Ya, apapun risikonya, kondisinya, dia sales di Bali itu bisa pulang jam berapapun. Kepala sales itu kan berat, bisa jam 1, jam 12 malam, jam 1. Kalau kita telepon pun, "Velo ke sini ya." Oke. Nggak pikir dia sakit. Dan kita juga tidak tahu kalau dia sakit. Saya pernah ada cerita sekali tentang dia punya sakit. Saya bilang, "Kalau begitu kau pergi ke rumah sakit." Tidak. Nanti setelah saya istirahat 1-2 hari, saya minum apa dia punya minuman. Kemudian saya sehat katanya. "Yang benar kau nih." "Iya benar," dia bilang. Sehatlah dia. Dia janji kepada banyak orang bahwa tanggal 27 dia akan pulang ke Bima. Ya. Sekarang dia tiba di sini tanggal berapa kemarin? Hari ini. 27 saya akan pulang ke Bima katanya. Iya, memang dia pulang. Ya. Saudara-saudari, saya pikir itu, mari kita selalu yakin bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang baik untuk kita. Kita tidak perlu mempersalahkan Tuhan tentang apapun yang terjadi. Kita tidak bisa paksa Tuhan juga, karena iman itu pasrah. Iman itu berserah diri. Seperti seorang pegawai tadi, dia pasrah kepada Allah. Velo juga demikian. Ya, saya pikir kita belajar dari Velo. Pertama, tetaplah menjadi orang baik,
walaupun mungkin orang lain tidak baik dengan kita, dan dia tidak pernah berpikir jahat tentang orang. Selama saya dengan dia tidak pernah cerita tentang orang tuh, heran saya. Mungkin orang lain banyak cerita tentang dia, tapi dia tidak pernah cerita tentang orang. Yang kedua itu dia selalu mengatakan, iya saya mau. Walaupun dalam kecapean, dalam kesusahannya, kesakitannya, dia mengatakan, oke, saya bantu. Dan yang terakhir, mari kita selalu merindukan Tuhan karena kita punya iman. Yakinlah bahwa yang terbaik itulah yang diberikan oleh Tuhan untuk orang-orang baik. Mungkin banyak orang mengatakan, kenapa terlalu cepat? Ya, saya tuh kadang-kadang pikirnya begini, dia sudah cukup kah? Ya, mungkin bagi Tuhan itu sudah cukup, bagi kita belum cukup. Tapi Tuhan tidak memakai ukuran kita. Ya, jadi untuk masuk surga bukan ukuran kita yang dipakai, ukuran Tuhan. Dan saya yakin hari ini waktu Tuhan mengatakan kepada Pelo, sudah Pelo, cukup. Ya, bukan ukuran kita. Jadi kalau kita pakai ukuran kita, ukurannya Erni, ukuran Datus, ukuran Suwardi, tak jadilah. Ya, tapi Tuhan bilang kepada kita hari ini, sudah pas, cukup. Itulah Pelo. Kita belajar banyak dari dia, kita persembahkan dia dalam Ekaristi pada siang ini. Tuhan memberkati.